Kita ke informasi lain, Saudara. Tim kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah menggugat Kejagung dan Kortas Tipikor Polri ke pra-peradilan terkait proses penggeledahan, penetapan tersangka hingga penahanan ex-Jampitsus. Dua gugatan pra-peradilan resmi didaftarkan ke PN Jakarta Selatan pada Rabu 5 Agustus. Tim advokat meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan surat penetapan tersangka dan surat penahanan tanggal 24 Juli 2026 bersifat tidak sah. Selain itu, Saudara, Kejaksaan Agung juga dituntut untuk segera membebaskan Febri Adriansyah dari tahanan dan menghentikan proses penyidikan perkara. Jaya sudah menetapkan klaim sebagai tersangka pada 10 Juli 2006. Tapi Kejaksaan Agung mengulanginya pada 24 Juli 2006. Menyangkut dugaan peristiwa yang sama. Ini membuka peluang satu orang dituntut dua kali. Kemudian proses tergesa-gesa dan penandatangan oleh pejabat yang tidak berwenang. Penyidikan sebagai pejabat yang menandatangani surat penetapan tersangka. Sebagai perintah penahanan juga tidak menyebutkan alasan konkret kenapa klien kami perlu ditahan. Dimohonkan kami minta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan penetapan tersangka dua penahanan tanggal 24 Juli 2026 tidak sah dan meminta kepada Kejaksaan Agung membebaskan klien kami dari tahanan serta menghentikan penyidikannya. Kejaksaan Agung tak persoalkan langkah gugatan pra-peradilan ex-Jampitsus. Hingga saat ini, penyidik Kejaksaan Agung terus mengumpulkan bukti keterkaitan mantan Jampitsus Febri Adriansyah dengan perusahaan yang didirikan tersangka lainnya, Don Rito. Seluruh temuan yang dikumpulkan penyidik, termasuk yang sebelumnya ditemukan tim Kortas Tipikor Polri, baik dari hasil penggeledahan serta keterangan dan bukti yang disampaikan tim 9 terus dikembangkan. Kejaksaan Agung juga menegaskan ex-Jampitsus Febri Adriansyah Selasa 4 Agustus kemarin telah diberhentikan sementara sebagai jaksa sambil menunggu keputusan berkekuatan hukum tetap terkait perkara yang dihadapinya. Sama perusahaan-perusahaan yang didirikan sama Don Rito? Yang jelas nanti itu pendalaman dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan juga dari hasil beberapa barang bukti yang didapat oleh penyidik, baik yang diperoleh dari perkara sebelumnya yang sudah ditangani oleh tim penyidik Kortas Polri maupun hasil dari penggeledahan dan pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh tim 9. Benar, terhadap yang bersangkutan telah dikeluarkan per 31 Juli pemberhentian sementara sambil menunggu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Lebih lengkap terkait gugatan pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Tesalonika Ajeng dan juru kamera Zamzari. Tessa, apa saja poin gugatan pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan selanjutnya serta agenda sidang kapan akan dilangsungkan, Tessa? Ya, Cynthia dan juga saudara, memang hari ini tim kuasa hukum dari Febri Adriansyah ini telah secara resmi mengajukan dua berkas permohonan pra-peradilan kepada PN Jakarta Selatan. Adapun kedua berkas ini bersifat terpisah, di mana kedua berkas ini disampaikan kepada PN Jakarta Selatan untuk menguji aspek formil dalam sederet proses hukum yang disangkakan kepada Febri Adriansyah. Dari dua berkas yang terpisah ini, yakni berkas permohonan pra-peradilan ini, yang pertama ini diajukan untuk menguji aspek formil saat perkara ini masih ditangani oleh kepolisian, dalam hal ini adalah Kortas Tipikor Polri bersama juga dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sebelum diambil alih oleh Kejaksaan. Lalu berkas yang kedua ini digunakan untuk menguji aspek formil saat kasus atau perkara ini sudah diambil alih oleh Kejaksaan Agung. Salah satu
satunya yang menjadi poin ini terkait dengan adanya prosedur pemanggilan yang dianggap tidak patut karena kurang dari 3 hari saat memang perkara ini sudah diambil alih oleh Kejaksaan Agung. Dari tadi yang sudah disebutkan oleh tim kuasa hukum dari Febri Adriansyah, ini mereka menyampaikan ada 6 pokok persoalan yang memang digugat dalam 2 berkas permohonan pra peradilan yang diajukan pada hari ini, di mana kalau bisa saya simpulkan beberapa poin pentingnya adalah yang pertama adanya penggunaan pasal yang dianggap sudah kadaluarsa dalam UU TPPU. Kemudian juga adanya isu trading influence yang ini dianggap oleh tim kuasa hukum dari Febri Adriansyah ini belum diatur sebagai kejahatan dalam undang-undang. Selain itu juga tim kuasa hukum dari Febri Adriansyah ini menyinggung terkait dengan masih tidak adanya tindak pidana asal yang mana kalau misalnya dalam UU TPPU sendiri ini memang diharuskan adanya tindak pidana asal. Kemudian juga tim kuasa hukum dari Febri Adriansyah ini menyinggung terkait dengan penetapan tersangka ganda di mana dari pihak kepolisian dan juga Kejagung ini menetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Selain itu juga dari tim kuasa hukum ini tadi menyampaikan adanya cacat prosedur yang ditemukan dalam sejumlah proses hukum yang sudah berjalan. Salah satunya adalah adanya penandatanganan oleh pejabat yang dianggap tidak berwenang, sekaligus juga melihat bahwa surat penahanan ini tidak ada alasan konkret atau tidak memuat alasan konkret dari penahanan terhadap Febri Adriansyah ini. Dan dari 2 berkas pengajuan pra peradilan yang disampaikan beserta dengan sejumlah poin yang menjadi pokok gugatan, ini kalau dapat saya simpulkan ada 3 tuntutan utama yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Febri Adriansyah. Yang pertama adalah untuk meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan bahwa surat penetapan tersangka dan juga surat penahanan terhadap Febri Adriansyah tertanggal pada 24 Juli 2026 ini dianggap tidak sah. Kemudian juga meminta adanya pembebasan terhadap Febri Adriansyah, sekaligus juga meminta untuk menghentikan proses penyidikan yang sampai dengan saat ini masih berlangsung terhadap Febri Adriansyah. Kami juga masih menunggu nantinya konfirmasi lebih lanjut terkait dengan tanggal sidang perdananya setelah berkas ini diterima oleh PN Jakarta Selatan. Dan memang yang masih harus kita ingat bahwa walaupun pengajuan pra peradilan ini sudah masuk dan diterima oleh PN Jakarta Selatan, ini tidak menghentikan proses penyidikan yang sekarang sudah dan masih berlangsung di Kejaksaan Agung. Sehingga memang sifatnya ini nanti akan berjalan paralel mulai dari proses pra peradilan dan juga proses penyidikan sampai dengan nantinya Majelis Hakim ini akan memutuskan, Majelis Hakim PN Jaksel maksud kami terkait dengan pra peradilan ini apakah akan diputuskan apakah nantinya memang benar-benar bisa dikabulkan atau ditolak sepenuhnya maupun sebagian dari gugatan yang disampaikan oleh kuasa hukum Febri Adriansyah. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Tesalonika Ajeng sudah melaporkan langsung untuk Kompas Petang. Selamat sore.